Siap-siap. Oke, selamat malam Mas Handoko. Selamat malam, Malam. Bang Jadi Begin. terima kasih nih sudah mampir di Warkop ITK. Yeah. Jadi kita acaranya ini diinisiasi oleh High Tech. Sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol aja, cerita-cerita dari dari anggotanya High Tech yang begitu banyak dan begitu luas sebarannya, dan mungkin dari setiap orang pasti ada cerita-cerita yang inspiratif, baik ketika dia masih di kampus maupun ketika dia menjalankan kehidupan di luar setelah kehidupan kampus kayak gitu. Nah, kita senang banget hari ini Mas Handoko nih bersedia untuk menyempatkan waktunya nih, Mas Han. Terima kasih banget. Jadi Ya, mudah-mudahan sih kita bisa saling sharing gitu ya. Eh, tentang apa yang dijalanin. Nah, mungkin di awal bisa ini aja dulu Mas, perkenalan dulu yang denger supaya tahu ya. siapa Mas Handoko, misalnya ITK angkatan berapa, terus asalnya dari mana, kemudian ya sekarang aktivitasnya seperti apa gitu. Mangga Mas Oke. Han. Ya, terima kasih ini Om Begin. Jadi kita sambil ngopi nih ya di warkop, di warung kopi. Ya, teman-teman ITK, saya Handoko Adi Susanto. Kelahiran di Indramayu, yang terkenal mangganya. Jadi saya udah 47 tahun, jadi udah lumayan senior lah ya, 47 tahun. Saya dulu angkatan 29, saya masih ingat C291346. Nah, ini saya. Jadi saya di TK angkatan 29. Saya kira cukup lama, lulus 5 tahun di TK. Gitu ya. Jadi 97, saya 92 masuk dan 97 baru lulus. Begitu. Wes, Sekarang mantap. saya menjadi regional project manager. Jadi ada proyeknya UNDP yang didanai oleh GEF, Global Environmental Facility, ya, untuk kerjasama 4 negara. Itu namanya Project ETSI 2, Arafura and Timor Sea Ecosystem Action. Jadi ini proyek regional 4 negara, Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Proyeknya 5 tahun, dan ini bagaimana sebenarnya untuk mengelola perikanan dan kelautan di wilayah Arafura and Timor Sea. Saya stop di situ dulu. Waduh, mantep nih Mas Handoko nih. Ya. Jadi sekarang nih udah mainnya regional ya Mas ya. Alhamdulillah, baru 6 bulan. Aduh, woi. Terus dipotong COVID lagi ya? Iya, betul. Iya, ini seneng banget ya ketemu Mas Handoko sih. Saya dulu tahun 97 karena saya baru masuk juga 97 tuh. Kebetulan temen saya ada satu kosan tuh sama Mas Handoko tuh. Siapa? Dedot di fake house kan? Ah, iya, iya. Iya kan? Sorong dia ya sekarang. Ya di Ya, Sorong. Jadi gitu. banyak senior-senior juga di sana. Dulu baru 97 Iya. tiba-tiba suruh ikut seminar tuh angkatan 30 tuh. Banyak kan? Iya, iya, iya. Ya jadi Aduh. cukup ya lumayan kenal. Habis itu hilang tuh Mas Handoko kemana? Nggak pernah denger gitu kan? Iya, ke Lampung saya ke Lampung. Oh, ke Lampung. Wah, ini menarik nih. Nah, Mas Handoko bisa cerita dulu nggak Ya, kisah waktu di menjalani kuliah di ITK gitu kan, ya, kemudian apa sih yang didapatkan selama kuliah, dan itu bisa apa sih menginspirasi apa yang sangat menarik gitulah yang menjadi kenangan gitu di sana, ya. dan yang gimana lah pada ini Siap. Mas Handoko. Oke, terima kasih. Jadi ya saya masuk 92. Saya kira waktu itu ITK masih didukung oleh proyeknya MSEP tuh, Marine Science Education Program ya.
saya kira ya saya mungkin cukup berbangga. Jadi saya sejak awal memang saya pengen masuk ke kelautan gitu ya. Dan senang sekali ketika di IPB ada kelautan seperti itu. Dan saya memang sejak SMA yakin bahwa yang namanya belajar itu gitu ya. Ini sudah masuk filosofi ini. Yang namanya belajar itu nggak hanya baca buku gitu. Jadi kalau kita orang Islam mungkin belajar itu ada belajar dari tulisan dan ada belajar yang dari alam gitu ya. Jadi saya yakin itu. Sehingga sejak SMA saya selalu aktif di organisasi. Saya kira di kampus juga begitu. Tadi saya bilang lulus 5 tahun gitu ya. Karena ya saya merasa bahwa ya tidak hanya mengejar nilai gitu, tapi juga bagaimana kita berorganisasi. Saya kira dulu nggak hanya di Himiteka gitu ya, di kampus. Saya juga di Himitekindo dulu. Kebetulan saya ketua harian Himitekindo tahun itu, tahun berapa ya? 95-96 ya. Jadi lumayan ini juga, jadi termasuk ya aktif di sana sini, walaupun mungkin saya senangnya di belakang layar sebenarnya orangnya. Jadi senang sekali berorganisasi, ikut sana ikut sini, sehingga saya kira banyak pengalaman-pengalaman. Jadi mungkin untuk teman-teman juga, adik-adik juga, saya kira iya kita harus mengejar nilai yang bagus, tapi saya kira itu tidak cukup, gitu. Karena kita ketika bekerja dituntut untuk bisa bicara, dituntut untuk bisa menulis, dituntut bisa berimajinasi juga. Kalau dari buku saya kira kurang. Begitu sih. Dan saya kira ketika menjalani kuliah 5 tahun di ITK, ya emang alhamdulillah waktu itu memang cukup bagus ya. Tahun 92 itu saya kira bis ITK baru gitu ya. Kapal Stella Maris baru gitu ya. Jadi dukungannya premium mantap ya. memang. Iya. Generasi premium ya. Iya, lumayan inilah gitu. Angkatan 29 itu. Begitu saya kira. Satu angkatan berapa orang tuh, Mas? Waduh, berapa orang waktu itu ya? Waktu itu kayaknya 40 ya. Oh, 40 ya. 40-an Okay. Dan perempuannya hanya 7. 7. Semuanya laki-laki. Laki-laki ya. Terus iya. Terus kalau kan memang kalau tahu kelautan itu dari mana gitu yang di IPB gitu, Mas? Ya. Jadi ketika saya diterima di IPB dari SMA itu ya, guru-guru SMA saya dulu menyarankan masuk ke kedokteran hewan, masuk ke peternakan gitu kan. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin karena saya orang Indramayu gitu ya, sering juga ngelihat laut ya. Saya bilang kayaknya saya pengen belajar kelautan gitu di IPB. Dan waktu itu kan memang sudah dari tahun angkatan 23 kan dari TK itu ada. Jadi 92 itu sudah tahu bahwa di IPB ada kelautan. Oh. Walaupun ternyata peminatnya lumayan sedikit waktu sedikit, itu. Betul. Ya nggak kayak sekarang lah. Iya, sekarang jadi favorit semua orang pengen ke kelautan ya. Iya. Dulu mah saya pilihan pertama ke kelautan langsung diterima. Orang yang lain pada pilihan kedua, ketiga gitu. Gitu. Kalau selama di kampus tuh kira-kira apa ya momen yang kan kadang-kadang kita ada juga tuh ngerasa wah ini gue kayaknya salah jurusan nih, nggak cocok nih di sini. Ada nggak merasa kayak gitu, Mas? Oh enggak, saya nggak tahu. Kalau saya mah itu tadi karena memang saya nggak tahu ya, dari SMA memang pengen ke kelautan ya. Jadi ya memang pas di ITK juga ya memang menikmati gitu belajar semua tentang kelautan. Jadi ya memang tidak mudah ya, artinya kan belajar oceanografi itu. Saya kira semua orang kan memang struggle ya belajar oceanografi. Tapi saya kira dosen-dosen ITK keren-keren lah bagaimana bisa mensimplifikasi belajar yang rumit menjadi mudah dan sebagainya gitu. Saya kira gitu sih. Walaupun saya ngambil sebenarnya penelitian yang tidak terlalu rumit lah. Banyak teman-teman saya yang berani mencari penelitian yang keren-keren, akhirnya lebih lama dari saya. Gitu. Kalau yang paling cepat berapa tahun, Mas? Ingat nggak? Apanya? Yang lulus. Banyak. Ya, ada yang 4 tahun lah, ada yang 4 tahun, mungkin 4,5 ya gitu kan.
kan saya mah aktivis, jadi Oh iya 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 sibuk iya. sana sini kan. Yoi. Gitu. Nah, Terus lagian juga mungkin gini, saya mungkin agak lama lulus karena saya kan penelitiannya tentang remote sensing gitu ya, penginderaan jauh. Nah itu saya kira waktu itu nunggu juga citra satelit Landsat yang murah gitu kan, yang gratis kan gitu. Jadi itu yang agak lama dari proses surat menyuratnya, dan saya ternyata waktu itu mengkombinasikan gitu penelitiannya tidak hanya Landsat Satellite gitu ya, tapi juga waktu itu digabung dengan apa namanya foto foto udara dan sebagainya. Jadi saya penelitian di Bako Surtanal gitu. Jadi bagaimana menggabungkan citra Landsat, peta rupa bumi, foto udara. Foto udara itu waktu itu masih harus izin dari ini ya TNI apa ya? Saya lupa ada di angkatan juga gitu izin. Gitu. kalau sekarang mah tinggal terbangin drone, Mas. Iya betul. Sekarang mudah ya. Aduh, apalagi penelitian saya dulu di Kendal Semarang itu menggunakan menganalisis perubahan garis pantai. Betul juga sekarang dengan drone lebih lebih gampang ya. Iya, atau dari Google juga kadang-kadang udah dapat tuh, tinggal ground check aja. Ya beda Iya, inilah ya. beda Jadi generasi. beda generasi, beda ini. Tapi ya memang Iya. teknologi itu terus berkembang dan kita harus Iya. ngikutin gitu ya. Nah, terus momen terbaik tuh selama kuliah kapan tuh, Mas? Yang jadi, Waduh, wah ini kebanggaan banget nih sampai. pertanyaan sulit. Momen terbaik tentunya saat wisuda dong. Ya selain wisuda maksudnya. Kan aktivis nih, mungkin kemana gitu kan, ketemu Saya kira siapa gitu. momen bukan momen terbaik, tapi momen yang tidak terlupakan itu naik bis dari Jakarta ke Pekanbaru tuh. Pertama itu, karena waktu itu untuk jadi bukan terkait dengan studi ya, tapi terkait dengan waktu itu di Himitekindo, Himpunan Mahasiswa ya Teknologi Lautan Indonesia gitu ya. Ada Munas Musyawarah Nasional ke Pekanbaru itu saya kira, waduh, saya baru pertama itu orang Indramayu naik bis 2 hari 2 malam saya Pekanbaru gitu ya. Baru pertama itu. Iya, Saya kira nyebrang. kalau di bidang pendidikan, saya kira kalau di ini ya, ketika saya mendapatkan nilai A di statistik dengan Pak Meno itu menjadi kebanggaan tersendiri tuh. Wah, Kalau Pak Meno lihat, waduh, bener tuh. iya ya, challenging banget ya Yo, statistik yang ngajar Pak Meno ya. iya. Jadi ya kita juga kumpul-kumpul maunya ngundangnya Pak Meno tuh. Iya bener, iya ya. Angkatan berapa itu ya, yang Pak Meno yang hadir ya? Ya, ya kayaknya setiap angkatan tuh maunya ngundang Pak Meno gitu. Betul betul. Memang Pak Meno memang keren lah. Aduh. Berarti ini ya waktu apa momen yang tak terlupakan salah satunya itu ya ke Iya. Pak. Nah kalau misalnya field trip atau apa gitu ada nggak Mas? Oh ada dong, tentu Yang Mas kalau ya itu yang lain lagi. Dan itu sangat bermanfaat bagi saya mungkin benar ya, benar juga tuh jadi ingatan saya. Itu ketika kita menggunakan Stella Maris di Pelabuhan Ratu ya, saya itu yang tidak terlupakan satu lagi itu bahwa itu memang salah satu yang harus untuk anak-anak ITK saya kira ketika di laut gitu. Saya diterima dulu kerja gitu ya, pertama kali kerja karena saya tidak mabok di laut gitu. Itu saya kira itu yang kalau pengalaman udah langsung ke kerja nih ya. Jadi saya dulu kerja di kapal penelitian gitu ya. Itu saya salah satu yang tidak mabuk sama sekali gitu. Itu dididik di Pelabuhan Ratu toh dengan Stella Maris gitu ya. Waduh, bukan main tuh. Jadi mungkin saya kira itu momen yang benar juga, momen yang sangat spesial juga tuh bagaimana kita diombang-ambing di Pelabuhan Ratu gitu ya. Oh iya Betul. tuh. Saya juga rada-rada mabuk tuh waktu di Nah, Pelabuhan Ratu tuh. Sempet meringkuk juga tuh pakai Stella Maris. Wah iya. seru sih. Sempet kalau angkatan saya sih masih sempet
pakai. Masih ada Stella Maris atau angkatan Om Begin masih ini ya? Masih, cuma Oh. ya apa sih? Ya udah mulai nggak terlalu premium lah kayak zamannya Mas Handoko. Iya, jelas. Sisa-sisa perjuangan gitu. Betul. Nah, ini tadi udah ngobrol untuk kalau udah ngobrol kita ke tadi sedikit ke pekerjaan. Nah, bisa cerita sedikit nggak Mas Handoko? Kan sekarang udah sampai regional nih. Terus, nah itu gimana tuh perjalanannya tuh? Dari lulus terus sampai sekarang itu gitu. Ya, mungkin singkat-singkat aja. Jadi sebenarnya alhamdulillah nih, saya tuh sebenarnya boleh dibilang tidak pernah nganggur sampai sekarang. Jadi sejak saya sebelum wisuda pun saya udah kerja. Jadi saya masih ingat saya lulus bulan Juli tahun 1997 gitu ya. Saya waktu itu ikut dengan proyeknya Prof. Tridoyo sama Mas Taryono. Masih ingat tuh dulu pertama kali proyeknya SIDA gitu ya. Terus tapi nggak bertahan lama itu karena waktu itu sama nih, saya sebenarnya menggantikan Profesor Eko Sriwiono, tuh Mas Eko ya. Jadi Mas Eko waktu itu diterima di IPB, saya menggantikan beliau kerja di BPPL, di Balai Penelitian Perikanan Laut. Waktu itu masih di Balitbangtan, Balai Penelitian Pertanian. Jadi waktu itu belum ada KKP kan. Nah, di situ sebenarnya waktu itu masih ada proyek MREP namanya, Marine Resource ekosistem ya kalau nggak salah itu project. Nah disitulah saya tadi melakukan stock assessment menggunakan akustik, split beam dan sebagainya. Jadi di situ awal karir saya itu kerjanya di laut. Jadi saya tuh pertama kali tuh menjelajah tuh menggunakan kapal bawal putih. Saya masih ingat dari Jakarta ke Semarang, ke Bali, Lombok, Solor, Alor, Wetar, Rote gitu ya. Jadi sampai Laut Banda gitu. Jadi waduh, udah muter-muter. itu karir pertama sebelum wisuda loh itu. Jadi udah lulus saya belajar akustik split beam gitu ya. Waktu itu alat dari Norwegia baru gitu. Dari ikut di situ sampai Laut Banda segala. Jadi kalau di kapal seminggu mendarat sebentar, jadi sebulan gitu balik Jakarta gitu. Jadi disitulah sebenarnya ternyata saya itu tadi tidak mabok kan gitu. Saya di laut tidak mabok gitu. Walaupun ombak besar, dihajar ombak besar gitu. Jadi di situ saya awalnya belajar aplikasi dari ilmu di ITK, akustik ya, teknologi akustik untuk stock assessment waktu itu. Tapi itu tidak berjalan lama karena tahun 97, 98 kena krisis. Mungkin teman-teman yang baru-baru yang nggak tahu, dulu 97 dolar itu waktu awal $1 itu 2.500 ya. Pas saat krisis $1 sempat 17.000. Bayangin itu berapa kali lipat. Jadi saya masih ingat tuh awal Pak Soeharto masih stabil $1 2.500. Pas saat krisis 17.000. Itu tahun 97 98 sehingga proyek-proyek kelautan di stop. Disitulah saya tidak ada lagi ke laut. Gitu. Lanjut, ternyata ya alhamdulillah saya bisa dapat kerja lagi. Waktu itu nggak lama gitu ya. Saya diterima di proyeknya USAID di Lampung. Yang tadi saya cerita saya pindah ke Lampung. Saya kira karena saya masih single dan ya saya kira ya tantangan cukup menarik, kenapa tidak gitu. Nah, walaupun saya cinta Bogor gitu ya, nggak mau balikin Indramayu, tapi saya kira proyek USAID di Lampung juga proyek lautan perikanan dan saya tertantang untuk itu. Saya stop dulu. Itu berarti yang di Lampung tuh apa ya? Dulu waktu saya masuk tuh lagi tren-trennya itu tuh Mas ya? Proyek pesisir. ICM ya? ICM ya, itu ya? Betul. Gitu ya? Iya, waktu itu tuh lagi hitsnya proyek tuh. Pesisir. Proyek pesisir ya Mas ya? Ya. Nah itu ngapain aja tuh Mas? Kalau awal karir, kalau yang seperti itu ngapain tuh biasanya? Ya, jadi saya beruntung punya bos Pak Budi Wirjawan tuh ya. Jadi Pak Budi Wirjawan yang banyak mendidik saya gitu ya sampai saat ini gitu. Jadi waktu itu saya
waktu itu kan PKSPL menjadi salah satu implementator juga gitu ya untuk di Lampung. Jadi banyak dosen-dosen IPB juga terlibat di situ. Jadi saya dengan Pak Budi, base di Lampung, saya sebagai extension officer waktu itu. Jadi apa ya, kayak untuk bagian penghubung, komunikasi gitu ya, extension gitu. Kalau sekarang kan extension bisa diartikan sebagai penyuluh ya. Tapi sebenarnya kita sebagai jadi seperti itu di Lampung, dan saya kira Lampung itu salah satu percontohan untuk implementasi ICM gitu ya, pengelolaan pesisir terpadu. Saya sering sharing sama teman-teman di anak S1 MSP gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana implementasi program pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Lampung. Bagaimana saat itu sebenarnya proyek pengelolaan pesisir saya kira yang pertama kali di 3 wilayah waktu itu. 1 di Lampung, 1 di Balikpapan, dan 1 lagi di Sulawesi Utara. Jadi ada 3. Teluk apa? Blongko? Blongko kah? Ya, di Blongko, Sulawesi Utaranya kan Blongko, Bentenan, Tumbak, Oh, Talise gitu. Kalau di Kalimantan Timurnya kan di Teluk Balikpapan. Balikpapan ya. Lampungnya di provinsi. Jadi saya kira pendekatan yang berbeda. Kalau saya balik lagi waktu itu bahwa provinsi di Lampung bagaimana sebenarnya best practice untuk provinsi gitu ya, provinsial level. Kalau di Balikpapan bagaimana case study untuk pengelolaan teluk gitu ya. Nah kalau di Sulawesi Utara bagaimana sebenarnya lebih ke arah ke community base, makanya lebih ke arah desa ya. Ada 4 desa itu, Bentenan, Tumbak, Blongko, dan Talise. Jadi saya kira itu yang waktu itu saya kira sangat memorable lah ya, artinya banyak teman-teman yang proyek pesisir itu sukses semuanya gitu. Pembelajarannya banyak ya. Ya, betul, pembelajarannya banyak. Nah, itu kan Mas Han juga dari Lampung itu sempat sekolah dulu kan kayaknya ya, atau gimana? Iya. Jadi saya di Lampung itu juga sebenarnya kalau ada hal menarik bahwa saya di Lampung 4 tahun saya di Lampung. 2 tahun pertama saya di Bandar Lampung, saya di ibu kotanya gitu ya. Jadi di banyak bekerja dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, dengan Bapeda Provinsi. Tapi di tahun ketiga keempat saya sebenarnya ditempatkan di pulau kecil, di Pulau Sebesi. Ya mungkin banyak teman-teman tahu sebenarnya sejak itu banyak mahasiswa belajar di Pulau Sebesi ya untuk ngambil data segala macam. Saya sempat 2 tahun di Pulau Sebesi dan saya benar-benar nge-base di situ, tinggal di situ. Saya ngekos di rumah mantan kepala desa gitu ya. Di Pulau Sebesi itu waktu itu listrik hanya 6 jam. Jam 6 sore sampai jam 12 malam saja. Jadi selebihnya tidak ada listrik. Jadi saya kira, tapi saya benar-benar menikmati itu 2 tahun di Pulau Sebesi yang dekat Krakatau gitu ya. Saya bergaul sama masyarakat desa di situ dengan ya kepala desa, palurah, kepala dusun gitu ya, RT, RW sama remaja-remaja masjid gitu. Jadi benar-benar saya memang bekerja dengan masyarakat desa gitu. Dari situ. Dan tadi pertanyaannya setelah 4 tahun saya lanjut sekolah di Thailand, di S2 di Thailand di Asian Institute of Technology dan ngambil ICM memang. Jadi saya memang bagaimana memperdalam lagi, walaupun ya sebenarnya kalau ngelihat teman-teman S2 di SPL misalkan ya ilmunya sama lah. Bagaimana ICM untuk S2 gitu ya di SPL gitu. Tapi saya di Thailand gitu. Oke, terus kalau habis dari sekolah berarti ke balik dulu atau lanjut S3 tuh, Mas? Balik dulu. Jadi ketika saya S2 20 bulan, jadi saya berangkat ke Thailand. Saya masih ingat berangkat akhir tahun 2021 ya. Mulai program Januari 2002 dan pulang akhir Agustus 2003, dan saya waktu itu masih diajak Pak Budi lagi karena Pak Budi waktu itu proyeknya selesai,
Pak Budi menjadi project leader di Berau di Kalimantan Timur. Waktu itu saya gabung dengan The Nature Conservancy, jadi TNC. Jadi saya di Kalimantan Timur, di Berau, Tanjung Redep, Kepulauan Derawan gitu ya. Jadi saya 3 tahun dulu saya di situ. Saya 3 tahun di Berau gitu ya. Baru lanjut S3 di Jepang. Di Kyushu University di Jepang. Gitu. 3 tahun ini lompat dari pulau ke pulau nih ya. Nah itu kira-kira gini Mas, pengalaman apa ya buat kita-kita nih yang masih muda nih, seberapa penting? Misalnya apa yang Mas Handoko rasakan tuh, misalnya baru lulus ke lapangan, ke masyarakat gitu. Itu gimana dalam membentuk karir network yang sekarang ini, gimana Mas? Ya, kalau saya ya memang saat itu memang impian saya bahwa balik lagi ya, bagi saya belajar itu tidak hanya baca buku kan gitu ya. Jadi ketika saya di masyarakat pun saya merasa bahwa ini bagian dari ilmu yang saya dapat di masyarakat. Seperti itu dulu. Ya sekarang mungkin berbeda juga, mungkin Om Begin atau teman-teman yang lain bisa berbeda pendapat. Karena sekarang semuanya mudah, ada teman-teman mungkin 24 sudah lulus S1 langsung 2 tahun, kemudian S2 langsung 3 tahun kemudian S3. Kalau saya dulu doktor umur 36 itu kebanggaan tersendiri gitu, masih muda dianggapnya karena itu ditempa di situ gitu, bahwa dan saya kira saya percaya bahwa yang memberikan beasiswa ke saya itu menganggap bahwa ya ini adalah cukup untuk diberikan kesempatan untuk sekolah. Karena saya lulus S1 langsung bekerja di lapangan 4 tahun gitu ya. Dan saya dapat beasiswa gitu ya. Beasiswa saya dari Denmark sebenarnya, dari Danish Scholarship gitu ya. Nggak mungkin saya sekolah kalau tanpa beasiswa. Jadi dan ketika saya di Berau gitu ya sama. 3 tahun saya punya pengalaman di Berau gitu ya. Saya diterima di Jepang dengan beasiswa full scholarship dari Japan Wildlife Research Center JWRC gitu ya, itu full juga gitu. Jadi saya kira dari satu tahapan ke tahapan yang lain bagi saya itu sangat penting kita baik membangun karakter kita sendiri ya, membangun keilmuan kita. Ya tentu kenapa sekolah di luar gitu ya? Ya salah satunya sebenarnya network. Mungkin sekarang mau mencari referensi banyak di mana-mana. Nggak mesti harus keluar negeri. Tapi mungkin pengalaman saya saat itu ya karena saya punya network di mana-mana dengan saya sekolah di luar dan merasakan culture yang berbeda saja sebenarnya sih. Karena artinya apa ya, kita melihat kehidupan di Thailand seperti apa, kehidupan di Jepang seperti apa, dan saya kira ketika kita menempuh pendidikan itu kebanggaan, jangan salah, bukan kebanggaan pribadi, gitu. Tapi kebanggaan pada keluarga, kebanggaan pada anak istri kan gitu. Artinya keluarga itu keluarga yang lebih besar ya, keluarga bapak ibu saya, mungkin kalau ya mertua saya, tapi kebanggaan juga bagi istri dan anak-anak saya gitu. Saya kira saya sih melihatnya seperti itu. Ya, kebanggaan juga lah buat alma mater. Gitu. Ya, tentu dong, iya. Alumninya sukses gitu kan, berkarir Iya, yang luar biasa, itu kan suatu kebanggaan juga tuh, Mas Sandi itu kan. Betul. Apa ya, buat kayak saya nih di IPB, ya alumni yang ya terus berkarir, ya kan, dan ya tetap eksis di jalurnya masing-masing, itu suatu apa ya, suatu kebanggaan juga gitu. Mantap, keren. Nah, ini mati suaramu itu. Terus pulang nih, itu kemana lagi tuh Mas? Ya, jadi saya 2009 saya lulus. Terus terang, ketika saya sekolah, mungkin kadang-kadang bingung karena saya ketika wisuda doktor dan saya belum tahu kerja di mana. Doktor pengangguran. Ini penting juga nih, banyak juga mungkin yang merasa seperti itu tuh teman-teman tuh. Kira-kira gimana strateginya? Ya
balik lagi lah, saya kira network itu sangat penting gitu. Saya bilang mungkin ada beberapa sih dalam filosofi hidup saya ya. Pertama, kalau saya sih, pertama jangan kita meninggalkan noda dimanapun. Gitu. Pertama itu. Artinya bahwa tadi saya bilang bahwa alhamdulillah saya tuh nggak pernah nganggur. Jadi karena saya prinsip bahwa janganlah meninggalkan noda dimanapun. Gitu. Karena kalau kita meninggalkan noda itu bisa terbawa kemana-mana. Dan apalagi di zaman teknologi, zaman global begini, kalau ada kita punya noda, akan gampang terlihat noda itu di mana-mana. Seperti itu. Yang kedua, saya selalu mendidik anak saya, keluarga saya bahwa kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Itu juga. Yang namanya mata uang gitu ya, kita mau beli apa aja bisa. Yang namanya mata uang ya nggak? Nah, ketika kita punya mata uang gitu, orang mau gitu kan gitu. Jadi saya kira hanya itu saja sih. Saya sih nggak neko-neko lah hidup saya bahwa ya tadi bahwa kita harus jujur gitu, walaupun ya kalau kita walaupun pahit gitu ya. Tapi yang kedua tadi, janganlah kalau kita meninggalkan noda tadi. Seperti itu. Nah, saya sebelum pulang gitu ya, sebelum pulang tuh saya udah ngelamar lah. Jadi waktu itu saya ketemu bosnya WCS, Stuart Campbell di Florida, di Amerika waktu itu. Terus saya waktu itu nanya-nanya, ternyata ada lowongan di WCS. Jadi saya tuh pulang langsung sebenarnya udah siap. Artinya pengangguran itu bukan berarti saya pulang ke Indonesia udah pengangguran, tapi bahwa waktu itu ya karena saya setelah wisuda masih di Jepang dan bingung mau kemana. Tapi waktu itu ya sudah disiapkan lah dengan wawancara dan sebagainya, saya masuk WCS. Tapi ada yang lucu juga. Jadi saya tuh masih ingat tuh bulan Juli harusnya masuk WCS gitu ya. Tapi terus ada kerjaan di TNC di Bali. Jadi waktu itu saya dipinjamkan dulu istilahnya. Jadi dipinjamkan oleh WCS untuk bekerja di TNC di Bali hanya untuk 4 bulan. Waktu itu sebenarnya hanya untuk finalisasi scientific design for MPN network di Laser Sunda. Jadi waktu itu saya membantu almarhum Pak Subianto. Saya masih ingat dengan Johan Wilson yang waktu itu di TNC gitu ya. Jadi bagaimana kita mendesain MPN network di Laser Sunda region. Seperti itu. Jadi 4 bulan saja dan ya terus langsung di WCS, Wildlife Conservation Society, based di Bogor. Seperti itu. Oh iya. Berarti ini ya benar ya. Jadi network ini memang dibangun sejak lama dan ya tinggal ya tinggal cari pintu-pintunya aja ya. Iya, dan ya alhamdulillah saya kira dengan network, dengan kita bekerja dengan baik gitu ya, saya kira ya semua orang melihat itu. Kalau ketika kita selesai di sini, ya alhamdulillah ada yang nawarin di sini, ada ngasih informasi lowongan di sini dan sebagainya. Jadi itulah gunanya network, pertemanan, persahabatan gitu ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang bisa dapat kesempatan di UNDP, PEMC ya Mas ya, UNDP ya. Ini itu gimana ceritanya itu Mas? Ya, sebenarnya perjalanan cukup panjang dan diskusi yang cukup lama dengan keluarga, terutama anak istri. Karena saya mengambil posisi ini harus base di Bali gitu. Jadi seperti itu pertama. Yang kedua bahwa saya sudah menjalani mungkin bekerja lama di NGO ya. Artinya saya pernah di TNC, pernah di WCS, terus di RARE. Saya sebenarnya pernah juga kontrak dengan CI New York, tapi dengan CI New York 1 tahun gitu ya untuk bekerja di Timor Leste gitu ya. Waktu saya di proyeknya MPAG, USAID MPAG juga saya dapat kontrak dari WWF Indonesia gitu. Jadi saya kira sudah banyak. Nah, tapi di NGO itu kan semuanya saya kira balik lagi posisi-posisi yang sebenarnya menantang dari segi substansi gitu.
karena saya marine scientist gitu ya, tapi juga belajar manajemen. Saya cukup banyak belajar policy dengan dulu saya pernah jadi seconded expert dengan di Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di KKP gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya ketika ada lowongan regional project manager yang sebenarnya pekerjaannya lebih menantang lagi. Selain tadi masalah urusan policy, substansi konservasi, substansi ICM, dan lain-lain, ketika menjadi regional project manager, pertama kita harus bagaimana memanage staff, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola administrasi dan sebagainya. Yang terakhir sebenarnya apa? Yang terakhir bagaimana sebenarnya mendapatkan pengalaman baru mengelola proyek regional. Bagaimana 4 negara bekerja sama mengelola sumber daya pesisir dan laut gitu ya. Ya untuk kepentingan bersama gitu. Saya kira tantangan yang lebih besar gitu karena ini proyek regional di internasional level gitu ya. Kontrak saya dari PMC di Manila gitu ya, bos saya di Manila dan Indonesia di UNDP Indonesia gitu. Jadi dan partner-partner kita dari mana-mana. Kayak sekarang misalkan kami punya sekarang sudah ada 3 konsultan gitu ya. Satu dari sebenarnya orang Fiji tapi lama di Australia. Terus satu lagi teman-teman di Hatfield ya, beberapa bule gitu ya. Terus ada juga teman-teman di CTC gitu ya. Nanti mungkin sebentar lagi ada konsultan dari Australia, ada konsultan dari Indonesia. Jadi saya kira bagaimana mengelola proyek gitu ya. Dan saya memerankan peran itu. Gitu. Mengelola uang besar lah. Uang besar. Ya intinya nggak jadi eksekutor lagi, tetapi lebih ke ini ya Mas ya. Dinamisator aja. Ya, itu manajer lah di situ lah. Tantangannya mungkin lebih menantang lah gitu ya dari selama ini yang dikerjakan. Nah kan memang apa ya, kadang-kadang kan yang susah itu naik level itu tuh Mas, nggak semua orang tuh bisa yang pertama bisa punya kesempatan, yang kedua ya bisa berani ngambil kesempatan itu. Nah, kalau dari Mas Handoko sendiri tuh gimana tuh? Kok bisa gitu loh? Berani, maksudnya ya berani ngambil kesempatan itu. Kadang-kadang kan orang, apalagi untuk seumuran Mas Han kan, ya cari yang damai-damai aja lah mungkin gitu ya. Ngapain lagi? Ya nggak tahu sih, tapi bisa jadi kan seperti itu. Apalagi ini kan kan biasanya orang berkarir nih, satu organisasi dari lokal, regional. Nah ini Mas Handoko kan ya kayaknya pindah gitu loh, atau mana gitu. Sempat berat nggak sih untuk memutuskan gitu? Selalu, dan setiap saat selalu deg-degan. Karena setiap saat merupakan pengalaman baru. Gitu ya. Jadi balik lagi gitu. Ketika saya di awal-awal karir selalu berbicara substansi, dari keilmuan tentang konservasi, keilmuan tentang pengelolaan pesisir gitu ya, keilmuan tentang kebijakan gitu ya, bagaimana network dengan pemerintah dan sebagainya. Nah sekarang itu bagaimana mengelola 4 negara gitu. Dan ini merupakan semuanya selalu pengalaman baru. Saya dipaksa untuk memimpin meeting yang regional, saya dipaksa untuk mengelola teman-teman yang tidak hanya orang Indonesia gitu. Saya dipaksa untuk melaporkan kepada bos-bos saya yang bukan orang Indonesia gitu. Saya dipaksa untuk berhubungan dengan pemerintah yang di luar Indonesia. Jadi saya kira selalu hal yang baru. Memanage konsultan-konsultan internasional juga hal yang baru bagi saya. Karena sebelumnya saya kan artinya orang kebijakan, orang policy, orang konservasi yang sebenarnya saya sibuk dan bergelut dengan substansi gitu. Saya dari awal memang tidak mendapatkan beban untuk bagaimana mengelola yang sekarang saya geluti.
betul ketika saya di Rare misalkan salah satu tanggung jawab saya itu fundraising gitu ya, berhubungan dengan donor, berhubungan dengan penulisan proposal, tapi saya kira porsinya tidak cukup signifikan gitu. Jadi pengalaman baru semua bagi saya. Begitu. Guys, ini berarti siap-siap lagi nih. Ya, Ya, saya kira orang harus meningkat lah, harus naik kelas kan. betul. Ya, jadi ya menarik nih Mas Handoko. Kan kalau biasanya nih aku ketemu orang nih yang lagi early karir nih untuk yang banyak aku ngobrol gitu ya. Nah, sekarang kan nih Mas Handoko nih yang ya apa ya? Ya udah beda lagi nih levelnya dari teman-teman itu. Nah, jadi kira-kira kalau buat teman-teman nih yang akan berkarir apapun lah gitu ya, yang akan misalnya salah satunya mungkin di NGO atau di ya tadi ya pemerintah di mana bidang seperti Mas Handoko nih, apa sih yang perlu disiapkan gitu kira-kira? Sebenarnya gini, bahwa ya saya sekarang di posisi sekarang gitu ya, tadi saya cerita, saya udah menjalani pengalaman kerja itu tadi, dari saya 2 tahun di level desa, gitu ya, bayangkan, jadi tahun 98, 99, 2000 sampai 2001, saya 2 tahun di desa gitu ya, yang tadi 6 jam listrik dan sebagainya, saya bergaul sama masyarakat dengan remaja masjid, bagaimana kita mempengaruhi bukan mempengaruhi tapi mengisi substansi konservasi, substansi laut di masjid-masjid di desa di level dusun gitu ya. Sekarang saya mengelola antar negara kan gitu kan. Jadi bayangkan jadi bagaimana, dan itu saya jalani semua gitu. Jadi ketika saya di Pulau Sebesi, saya bermain bagaimana mengelola kepala-kepala dusun kan gitu ya, di level desa gitu kan. Saya mungkin di Lampung di awal-awal 2 tahun pertama, saya bekerja di level provinsi dengan Dinas Kelautan dan sebagainya. Saya di Berau bekerja di level desa dan kabupaten. Kabupaten Berau segala macam gitu ya, menginisiasi pengembangan kawasan konservasi di Berau. Level kabupaten. Ketika saya di WCS, ketika saya di Rare, saya bermain di level nasional gitu, di Indonesia saja kan gitu ya, di Indonesia bagaimana dulu saya sangat sering travel misalkan dengan WCS itu di Aceh, Karimun Jawa gitu ya, terus saya di Rare di Sulawesi Tenggara, di Papua Barat, di Sulawesi Utara gitu ya. Saya dulu juga sering di Mataram waktu di WCS, di NTB gitu. Di NTT saya pernah waktu di TNC juga gitu. Jadi itu perjalanan dari level dusun, level desa sampai sekarang mengelola antar negara. Tapi kalau dilihat dari apa sih sebenarnya benang merah dari semua tingkatan karir itu, sebenarnya satu, bahwa bagi saya sering tulis di mana-mana gitu. Semuanya itu berawal dari nol gitu. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu dari nol. Saya kadang sering ngobrol sama teman atau staf saya atau tim saya gitu. Ketika kita mendapatkan pekerjaan yang kita tidak tahu, gitu, jangan tidak dikerjakan, tapi dicoba gitu. Karena semuanya dari nol. Sekarang lebih mudah kan? Dengan tanya Mbah Google, dengan semua informasi ada semua kan? Ada di YouTube semuanya. Iya di YouTube, di Google semuanya. Google ya. Iya. Jadi itu bagi saya, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk memulai. Tapi jangan pernah membuat noda, jangan pernah membuat cacat. Beda loh antara kita tidak bisa dengan kita tadi bahwa nyerah gitu ya gitu. Jadi gini, ketika kita mencoba sesuatu terus kita salah, ya nggak apa-apa. Oh ternyata itu salah toh. Ketika
kita melakukan sesuatu terus dikritik orang, ya kita introspeksi diri, oh ternyata salah toh. Saya bukan tanpa tantangan, tanpa dalam tanda kutip cemoohan gitu ya. Ketika memulai karir di suatu tempat, saya misalkan dianggap tidak mampu, berapa kali pernah didapatkan. Ketika saya mendapatkan sesuatu cap yang itu tidak profesional, pernah juga. Jadi tapi nggak apa-apa, jadikan itu pelajaran, jadikan itu cambuk. Saya kira seperti itu sih. Jadi dan balik lagi, pengalaman lapangan itu sangat penting, apalagi untuk teman-teman kayak kita yang berkarya di NGO dan sebagainya gitu. Jadi saya kira pengalaman lapangan. Jadi saya selalu ke teman-teman bahwa ketika mendapatkan kesempatan untuk bekerja di lapangan, ambil itu. Dan saya selalu menjustifikasi minimal 2 tahun kamu di lapangan. Baru di situ kamu akan menjadi keren. Kamu akan menjadi pinter bicara, kamu akan pinter berbagi pengalaman ketika Anda minimal punya 2 tahun pengalaman di lapangan. Seperti itu. Iya, dipaksa jadi apa ya? Dipaksa untuk bisa ngomong, dipaksa untuk belajar gitu ya. Iya, Dan betul. mengenali situasi dan lain-lain tuh. Jadi ya memang ya karena kan nggak ya banyak juga teman-teman yang ya tadi ya terlalu cinta Bogor gitu ya atau Jakarta gitu. Jadi ketika diajak ke lapangan dia ya kayak jauh aja gitu ya. Iya. Padahal masih ada sinyal internet gitu ya, masih ada Betul, sinyal iya. telepon, ada TV gitu kan yang bisa diakses gitu. Kesananya juga naik pesawat misalnya kan. Iya. Ya sekarang kan nggak Ya, kayak zamannya beda sih, beda zamannya betul. beda. Tapi ya saya kira benang merahnya tetap sama. Jangan takut lah memulai sesuatu. Iya. Oke deh Mas Handoko. Jadi banyak banget nih. Kalau dari saya sendiri sih banyak juga belajar dari obrolan-obrolan kita nih. Jadi Mas Handoko nih luar biasa. Nanti ya mungkin akan ada kisah-kisah lain lah dari Mas Handoko yang Siap. tadi sharing di warung kopi ini. Jadi siap-siap aja nih Mas Han. Di kontak-kontak Siap. lagi. Jadi nah itu kan tadi baru gambaran besar gitu ya. Iya. Nanti setelah ini akan seperti apa. Nah, jadi oke, itu aja sih Mas Handoko dari saya sih. Siap. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak Mas Han? Terkait dengan apa pengalaman Mas Handoko yang penting atau apa gitu? Buat kita-kita nih. Oke. Ya, saya kira apa yang saya ceritakan sesuatu yang tadi Om Begin menanyakan sesuatu yang indah-indah semuanya kan gitu kan. Jadi bagaimana perjalanan karir, yang saya bilang saya tidak pernah nganggur, saya mendalami berbagai ilmu, belajar di mana-mana. Tapi bahwa ada peluh dan air mata di situ gitu ya. Ada kisah-kisah pilu. Saya kira menarik juga kalau saya bisa sharing untuk sebagai inspirasi ke teman-teman generasi muda. Yang pasti bahwa saya membanggakan diri sendiri karena mungkin banyak hal-hal yang sebenarnya tidak di luar nalar kita. Contoh bagaimana misalkan saya belum pernah menginjak Kanada, tapi sebagian besar saya udah ke Afrika, Australia, jadi di benua-benua itu. Dan bagi saya mensyukuri, mungkin banyak orang yang lebih hebat dari saya, tapi saya melihat saya sendiri kadang-kadang ada hal-hal yang menurut saya tidak di luar jangkauan realita, tapi kok bisa terjadi. Ya contoh tadi itu. Contoh kalau ditanyakan, bagaimana bisa pengalaman kok tahu-tahu bisa ke Afrika gitu, ke Kenya, walaupun cuma sekali ya gitu. Tapi bagi saya, kok bisa ya? Nggak ada apa-apa kok bisa saya ke Kenya. Jadi saya kira banyak kisah-kisah yang ini sih. Saya siap saja untuk sharing kalau memang itu dirasa bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya gitu ya. Pasti. Terima kasih Om Begin untuk Terima kasih kesempatannya. Mas Handoko nih
seri pertama nih di Ya, Warung siap. Kopi ini. Jadi akan ada ya seri-seri berikutnya dari kami sendiri di High Tech ya. Ini memang sangat ingin sekali mengumpulkan kisah-kisah dari alumni-alumni. Kita juga sudah ya mungkin hampir ya lebih dari 1.000 ya alumni ITK ini. Iya, Bayangin tuh kalau kita kumpulin tuh kisahnya dari generasi ke generasi, ya mungkin ada benang merahnya kaitan nanti apa sih yang diperlukan di dunia nyata misalnya seperti itu. Oke Mas San, terima kasih Mas San. Jadi sesi ininya sih sudah selesai. Jadi terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk perjalanan barunya nih ya. Mudah-mudahan kontribusinya menjadi luar biasa lagi bagi Indonesia, bagi dunia lah gitu ya. Yang ya itu juga sangat membanggakan kita lah sebagai high-techers gitu. Ya, sama-sama. Saya juga bangga jadi alumni TK tentu ya. Mantap. Sip. Oke Mas San, thank you ya. Ya, sama-sama.